Saya pribadi ingin mengatakan bahwa KNP ini hari ini bukan hanya dibutuhkan oleh pemuda, tapi masyarakat dan negara kita butuh KNPI. Manfaat KNPI yang saya katakan bahwa punya pengalaman dalam mengenal sifat dan karakter manusia. Sehingga saat dia menjadi elit politik nantinya, dia atau bisa lebih bisnis, dekat, ya kan? lebih elit bisnis, elit politik, atau misalnya ya tadi yang Bang Iswan katakan menjadi menteri atau presiden sekalipun, dia sudah punya pengalaman. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita akan bincang tentang organisasi yang kawan baik, terutama kalangan milenial juga milenial, harus mengetahuinya. Jadi di negara atau di level kepemudaan itu ada organisasi namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau disingkat dengan KNPI. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita buka masker dulu supaya teman-teman, kawan baik semua tuh mengenal pemuda yang menjadi pemimpin di KNPI ini. Jadi beliau ini adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNPI. Bersama saya, Mas Haris Pratama. Terima kasih Bang Iswan. Salam buat kawan-kawan pemuda milenial Indonesia. Jadi saya paling senang tuh Mas Haris bergaul sama yang muda. Kalau bergaul sama yang satu generasi itu obrolannya anak berapa, ya kan? Kuliah di mana? Yang lebih parah lagi kalau udah umur seperti saya ini obrolannya udah bergeser kepada kesehatan. Kolesterol berapa, Sakit apa, asam urat apa, kok terlihat pucat ternyata diabetes gitu. Nah, jadi saya bahagia sekali Mas Haris mau datang ke Nur Iswan Channel dan saya ingin banyak berguru sama Mas Haris atau mengetahui banyak hal tentang KNPI, dan ini untuk juga diketahui oleh kawan baik yang masih berusia muda, karena banyak juga yang mungkin belum tahu bahwa ada organisasi namanya KNPI, ya kan? Ya. Nah, pertanyaan saya, Mas Haris, di KNPI ini di zaman now ini masih penting apa enggak sih keberadaannya? Ya kan? Masih diperlukan enggak sih oleh anak-anak muda sekarang untuk bisa dan mau aktif di KNPI? Jadi begini Bang Isan, ini juga untuk kawan-kawan pemuda Indonesia juga agar memahami bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia ini adalah wadah berhimpun dari segenap organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, Bang. Oke. Jadi memang di KNPI ini begitu banyak yang bisa kita pelajari. Bahwa jika ingin mengenal Indonesia, nah maka masuk ke dalam KNPI anak-anak muda itu. Bahwa di KNPI ini dari berbagai macam latar organisasi, dari berbagai macam daerah, suku, agama, ini ada di KNPI. Bahwa bergaul ya, memasuki dunia Komite Nasional Pemuda Indonesia ini sudah sama dengan memasuki dunia negara kita, negara Indonesia. Bahwa di sini ini Indonesia kecil lah. Nah, Indonesia kecil, miniaturnya Indonesia. Oke. Jadi kawan-kawan pemuda milenial harus memahami bahwa ber-KNPI ini kita bisa mengenal banyak karakter manusia, sifat ya. Sifat teman-teman pemuda dari daerah misalkan Sulawesi, dari Sumatera, dari Papua, dari Jakarta, Betawi misalkan. Ya banyak, Jawa. Jadi dari berbagai macam agama. Jadi kita bisa saling mengikat emosional dan ya, saling bertenggang rasa. Ya, persatuan dan kesatuan. Jadi kalau dibilang dibutuhkan atau tidak oleh kawan-kawan milenial, ya saya pribadi ingin mengatakan bahwa KNPI ini hari ini bukan hanya dibutuhkan oleh pemuda, tapi masyarakat dan negara kita butuh KNPI. Agar juga
teman-teman pemuda ini memahami bahwa dan negara hari ini juga sudah bisa dilihat. Negara kenapa membutuhkan KNPI? Ya, berbicara masalah ideologi, ya, untuk menyatukan sebuah ideologi dalam sebuah negara, ya ada di KNPI juga. Oke. Bahwa di sini banyak yang saya bilang ideologi ini kan terkait dengan sebuah keyakinan. Iya. Nah, berbagai macam keyakinan, ilmu, ya, ada di KNPI. Jadi saya bisa mengenal Bang Iswan yang misalnya mempunyai ideologi yang agak liberal misalnya. Kita bisa berdiskusi. Jadi tidak langsung masuk ke ruang publik yang seolah-olah kita ini bertengkar gitu loh. Ini kan yang merusak negara hari ini kan antara sesama kita anak muda, ya kita berbeda pandangan tapi langsung dimasukkan ke ruang publik, tidak dimasukkan ke dalam sebuah diskusi atau dialog. Artinya KNPI itu akan bisa menjadi kanal demokrasi sebenarnya. Kanal demokrasi. Bahwa di KNPI juga kita bisa saling bertukar pikiran, ya, teman-teman pemuda juga bisa melihat kegiatan-kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia hari ini adalah kegiatan-kegiatan yang juga berkaitan dengan kegiatan kenegaraan. Ya, seperti kita misalnya berbagi bansos kepada masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Walaupun memang kita tidak memakai anggaran negara. Jadi emang kita dari disinilah kita bisa mengenal sifat-sifat anak muda dari berbagai macam latar belakang, dari agama yang tadi saya bilang. Bagaimana orang agama non-muslim bisa berpartisipasi dalam acara-acara kegiatan di agama muslim, misalnya agama Islam. Karena gini, tantangan milenial sekarang, ya kan? Kan dia bisa menjadi apapun saja atau menekuni bidang apapun tanpa harus aktif di organisasi. Itu pertama. Yang kedua, dulu KNPI ini adalah kendaraan mewah, terutama pada masa Orde Baru. Kendaraan mewah yang dimana aktivis KNPI atau terutama ketua umum itu memegang tiket emas, ya kan? Untuk menjadi seseorang atau menjadi politisi hebat. Makanya banyak ketua umum KNPI itu menjadi politisi yang hebat. Artinya sementara hari ini kanal organisasi itu kan sedemikian banyaknya. Ada yang nggak perlu aktif di KNPI ya jadi anggota DPR juga. Nggak perlu aktif di KNPI jadi menteri juga. Nah itu melihat fenomena itu kan menjadi tantangan tuh untuk mengajak kembali orang aktif tuh. Gimana menurut Mas Arief? Ya, jadi Mas sebetulnya Bang Iswan, saya mau mengatakan ke Bang Iswan dan seluruh pemuda, manfaat KNPI yang saya katakan bahwa punya pengalaman dalam mengenal sifat dan karakter manusia. Sehingga saat dia menjadi elit politik nantinya, dia atau bisa lebih dekat, ya kan? Elit bisnis, elit politik, atau misalnya ya tadi yang Bang Iswan katakan menjadi menteri atau presiden sekalipun, dia sudah punya pengalaman. Dia tidak anti kritik. Ya, dia juga bisa merangkul masyarakat yang mengeluh. Jadi di KNPI ini sebetulnya yang saya bilang, saya menjadi ketua umum KNPI ini udah seperti presiden mungkin. Banyak WA masuk, misalnya ada orang tua yang sakit di sana, ada anak yatim yang susah di sana, ada anak-anak muda misalnya yang salah pergaulan, sama. Jadi dia menjadi medium di mana anak muda bisa ditempa langsung. Karakter seorang pemuda Indonesia ini bisa dimunculkan keindonesiaannya di KNPI. Jadi memang menjadi seorang anggota DPR bisa dari jalur manapun. Apalagi hari ini misalnya menjadi menteri, ya dia cukup menjadi relawan atau punya logistik yang cukup dalam mendukung presiden. Tapi dia tidak punya karakter. Nggak punya karakter dan sifat. Strong mentality dalam bagaimana mengelola semua sifat manusia, karakter manusia. Di KNPI kita bisa saling paham. Misal Bang Iswan menjadi pengurus DPP KNPI. Bang Iswan dengan kawan-kawan yang lain yang berbeda pandangan, ini kita bisa kelola sebuah konflik. Jadi enggak anti kritik. Tidak anti kritik. Nah kan bisa dilihat bahwa hari ini banyak yang tidak matang dalam mengelola konflik. Banyak pejabat-pejabat kita, anggota-anggota DPR kita yang
saat terjadi konflik dia bingung mau melakukan apa. Malah secara komunikasi bahkan berantakan, terhadap yang berbeda pandangan marah. Nah ini Karena tidak sebetulnya siap. kan banyak juga orang berbeda pandangan yang dia ingin didengar, atau misalnya dia ingin juga ada dipanggil seorang menteri kan, atau diajak bicara. Nah ini yang hilang. Ruang komunikasi yang hilang antara elit dengan rakyatnya. Nah di KNPI inilah kita ditempa bagaimana seorang pemimpin masa depan Republik Indonesia nantinya mempunyai karakter yang bisa merangkul seluruh rakyatnya. Jadi saat misalnya semua elit-elit KNPI ini nanti dia duduk di legislatif, duduk di eksekutif, dia sudah paham apa yang dia harus lakukan saat terjadi misalnya kritikan-kritikan dari masyarakat, dari pemuda Indonesia. Ya, bisa nggak tipis kuping lah. Nah, nggak tipis kuping. Ini kan nggak, coba bisa dilihat bahwa perjalanan hari ini Indonesia, ya kita krisis terhadap ideologi, kita krisis terhadap demokrasi. Ini kan faktor bahwa penempaan seorang pemimpin bangsa ini tidak sempurna akhirnya. Iya. Jadi yang Bang Iswan tadi bilang, ya nggak perlu misalnya apa-apa saya masuk parpol, dari misalnya background saya artis tanpa berorganisasi lagi. Karena popularitas saya tinggi, saya tiba-tiba jadi legislatif. Misalnya saya pengusaha, karena saya punya ekonomi yang bagus. Popularitas. Nah, popularitas. Misalnya saya pengusaha, ada juga pengusaha yang dia punya logistik yang cukup banyak, dia masuk sebuah parpol, tiba-tiba dia duduk di legislatif ataupun eksekutif. Tapi kan yang saya bilang, kematangan dalam mengelola perusahaan, ya, dan juga misalnya kematangan dalam pergaulan misalnya artisnya, tidak sama dengan KNPI. Iya. KNPI ini punya spesial sendiri bagi Republik ini. Karena yang ngomong ketua umum KNPI. Ya mungkin ya saya bilang Bang Iswan, teman-teman milenial ini kalau nggak pernah terlibat dengan pengurus-pengurus KNPI, nggak pernah ditempa langsung dan memiliki sentuhan langsung beda ya. Beda. Dan dia juga kalau mau mengenal KNPI ya banyak teman-teman artis juga yang masuk di hari ini di pengurusan DPP ya? KNPI banyak. Ada Mita The Virgin yang lain yang memang dia nggak tahu apa-apa tentang organisasi, tapi saat dia ngeliat organisasi ternyata juga berorganisasi ini tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang baku gitu, yang formal. Kita juga ada misal kegiatan-kegiatan yang misalnya kita sambil kegiatan yang menyentuh kerakyatan, yang dia misalnya dari manusia manapun pasti kegiatan sosial pasti bahagia. Mau dia dari pengusaha, artis atau apapun pasti bahagia. Ada yang kita untuk misalnya ke dunia olahraga kegiatannya, misalnya kita jalan santai sama-sama. Jadi di KNPI sendiri nggak kaku. Sebetulnya KNPI ini KNPI saat kita masuk ke dalam KNPI ini cuma pematangan. Pematangan karakter kita dan dalam mengenal sesama. Dan itu terasa langsung oleh Mas Haris sendiri ya? Iya. Jadi ini cuma pematangan. Belajarnya kan saya seperti saya Bang Iswan, saya di HMI. Saya belajar di HMI bagaimana mengelola sebuah organisasi. Setelah saya sampai masuk ke KNPI sebagai wakil bendahara di 2015-2018, saya mengenal banyak orang. Ternyata di sini juga bukan hanya pengelolaan organisasi yang diajarkan, tapi bagaimana mengelola pemikiran, karakter, ya sifat manusia yang kita berbeda, kita duduk. Kita nggak pernah tahu dia. Jadi di KNPI ini uniknya nggak ada perkenalan jenjang kaderisasi seperti misalnya saya waktu di HMI. Di HMI kan ada LK, kita saling kenal. Habis itu nanti ada pembicaranya senior, kita lah kenal. Di KNPI ini bingung kita. Nanti kita lanjutkan lagi, ya kan? Saking saya tertegun dengan penjelasan-penjelasan ini kan. Jadi saya nggak berani motong karena saya juga pengen banyak tahu KNPI hari ini kan berbeda dengan KNPI yang saya pahami di masa lalu. Jadi saya harus lebih banyak mendengar agar kawan baik semua juga bisa lebih banyak paham dan mau aktif di KNPI ini. Kita lanjutkan di tema yang lebih mendalam lagi. Mas Haris, kita bahas tadi yang soal tiket emas. Jadi menjadi ketua umum KNPI itu dulu itu seperti naik kendaraan Mercy. Jadi langsung dihormati dan dapat
posisi ya kan? Sekarang kayaknya kan nggak begitu ya teh. Menurut Mas Haris gimana itu? Ya inilah yang saya bilang kepada Bang Iswan ya, kepada seluruh pemuda bahwa ini perubahan yang terjadi pasca reformasi sebetulnya. Karena yang Bang Iswan katakan itu sebelum reformasi. Jadi pasca reformasi inilah yang akhirnya terbuka persaingan bebas ini. Yang saya katakan tadi bahwa tiba-tiba ada artis yang secara basic kepartaiannya baru masuk menjadi caleg, terpilih di legislatif. Ada pengusaha seperti itu juga. Ada misalnya anak-anak muda yang misalnya milenial yang punya kemampuan secara finansial masuk partai politik, ya tiba-tiba menjadi caleg, terpilih atau menjadi pejabat pemerintah, menjadi staf-staf khusus presiden lah. Hari ini kan banyak juga kaum-kaum milenial. Nah, ini yang saya ubah di KNPI, Bang, bahwa warna kebinekaan yang ada di KNPI, ya, warna kebinekaan miniatur Indonesia, kita mempunyai banyak kemampuan saat kita masuk KNPI ini karena berbagai macam latar organisasi. Nah, ini yang saya ubah bahwa KNPI setelah pasca reformasi ini sudah tidak memiliki lagi tiket emas itu. Tidak memiliki keistimewaan seperti di masa lalu. Di masa lalu. Jadi akhirnya kita ubah. Bagaimana sih bahwa KNPI menjadi laboratorium kepemimpinan ini tetap berfungsi di Republik ini. Istilahnya tuh laboratorium kepemimpinan. Kawah Chandra di muka. Kawah Chandra di muka. Jadi kita buat bersama kawan-kawan hari ini di periode 2018-2021 ini bahwa KNPI harus bertransformasi. Dari kelompok pemuda elit menjadi kelompok pemuda yang dekat dengan rakyatnya, menyatu dengan masyarakat, dengan pemuda-pemuda milenial ini. Kita bisa ada di tongkrongan-tongkrongan, komunitas-komunitas, kita bisa juga ada di basis-basis rakyat terbawah ya, yang mungkin pemerintah belum bisa menjangkau semua. Nah, ini kita masuk ke sana. Jadi seperti semboyan BUMN tuh, hadir di tengah rakyat. Jadi akhirnya pola yang saya dan kawan-kawan lakukan ini akhirnya kembali nama Komite Nasional Pemuda Indonesia ini jadi perbincangan di tingkat teman-teman milenial, khususnya teman-teman medsos. Pasti teman-teman di milenial yang mempunyai media sosial ya, Twitter atau Facebook atau apapun itu. Nah, hari ini kembali lagi mengenal KNPI. Bahwa ada Komite Nasional Pemuda Indonesia yang mungkin secara bentuk teman-teman milenial pun belum paham. Nah, inilah kita hadir di channelnya Bang Iswan, Bang Nur Iswan channel ini. Ya, kita menjelaskan memperkenalkan kembali secara gamblang bahwa KNPI ini asik kok. Teman-teman yang bergabung di KNPI karena KNPI ini bukan hanya di tingkat pusat tapi sampai tingkat kecamatan. Ada ya? Ada. Jadi nggak hanya sampai kabupaten kota ya? Enggak, tapi tingkat kecamatan. Kita punya pengurus kecamatan, PK namanya. Gimana kalau mau bergabung ke KNPI itu? Apakah harus tadi dibilang keanggotaannya itu dari organisasi kepemudaan yang ada? Tapi kalau misalkan ada anak muda ingin bergabung ke KNPI, bagaimana caranya? Jadi pengurus KNPI ini, Bang, pertama adalah diisi oleh kepengurusan lama yang demisioner. Ada kuotanya itu sekitar 10 apa 20% di ADRT. Nah, habis itu ada rekomendasi dari organisasi kepemudaan. Misalnya ke organisasi kepemudaan tuh seperti yang berhimpun seperti Cipayung, Cipayung itu kelompok HMI, Cipayung, kelompok Ormas dan keagamaan ya. Nah, ada juga kuota untuk potensi pemuda milenial. Potensi pemuda bukan potensi pemuda milenial, tapi potensi pemuda. Tanpa background aktif di organisasi apapun dia ingin masuk, bisa. Dia punya kemampuan, misalnya ternyata dia di komunitas skateboard. Anak-anak komunitas skateboard mau bergabung di KNPI, kita punya jalur khususnya. Di situ ada kuota potensi pemuda. Nah, disitulah bergabung misalnya teman-teman artis yang hari ini ada Jen Salimar, Bita The Virgin, teman-teman selebgram ya. Nah, itu juga ada. Udah ada sekarang ya? Udah ada. Yang selebgram ini? Ada, selebgram ada. Selebgram yang perempuan apa laki-laki? Perempuan dan laki-laki.
Jadi kita kirain ketua umum rekrutmennya selebgram yang. Nah, inilah warna KNPI, Bang. Oh. Jadi juga ada teman-teman misalnya atlet, dia misalnya punya kemampuan. Jadi potensi pemuda ini pemuda yang punya kemampuan. Oke. Nah, itu kemampuan baik itu di dunia informasi usaha. Bagus nih. Ya, jadi itu kuota sendiri, Bang. Jadi ada 20% kuota itu. Dan yang itu kita 20% itu besar. Besar. Ya. Makanya kita bilang bahwa di KNPI ini tiba-tiba mungkin di DPP ada yang katakan ini nggak pernah berorganisasi, kok bisa masuk? Itu sah. Di ADRT. Di ADRT. Misalnya kayak Bang Iswan nih misalnya kan, kalau misalnya aktifnya Bang YouTuber. YouTuber. Boleh gabung. Karena punya kemampuan, potensi pemuda berarti Bang Iswan ini potensinya adalah seorang YouTuber. Iya. Nah, itu bisa masuk ke KNPI. Cuman kalau itu kan misalkan karena ada sisi umur. Ya. Jadi kan saya masih lebih muda dari Mas Haris. Oke, tadi menarik soal batasan usia. Iya. Di ADART batasan usia aktif di KNPI itu berapa maksimum? Jadi untuk ketua umum itu ya untuk seseorang mencalonkan ketua umum itu sebetulnya 40 tahun. Maksimum. Okay. Rata-rata 40 tahun ya. Pengurusnya juga. Cuma kan ada beberapa yang mungkin lewat dari 40 tahun. Oke. Nah, ini kebetulan ini ya kita coba rangkul juga karena mungkin masih dibutuhkan tentang kemampuan dia dalam membuat pelajaran-pelajaran khusus kepada pengurus baru. Bagaimana jadi alih generasinya tidak langsung bypass lompat, karena juga bagaimanapun beberapa senior yang dibutuhkan ini juga masih dibutuhkan untuk menjaga kesolidan. Nah, inilah yang saya bilang ya, hampir rata-rata hari ini pengurus DPP KNPI mungkin sampai usianya berapa sekarang? Kecamatan di bawah 40 tahun. Termasuk di Dewan pengurus pusat ya? Pengurus pusat. Di bawah 40? Di bawah 40 tahun. Saya sendiri baru 38 tahun, Bang. 38 ya? 38. Saya terpilih saya 25. Wah. Itu ya namanya pemuda ya nggak? Pemuda, Bang. Kalau yang mimpin itu di atas 40 ya. Sebetulnya kalau secara dunia 60 tahun, Bang. Karena kan saya pernah ikut di Malaysia pertemuan pemuda dunia. Ya, kalau di pemuda dunia World Assembly of Youths itu batas umur 60 tahun. Oh ya? 60 tahun secara dunia. Tetap dianggap muda itu ya? Dianggap muda, 60 tahun batasnya. Ya, betul, tapi kalau untuk di Indonesia kebetulan karena sudah ditetapkan oleh ADART itu 40 tahun. Oke, jadi sekarang ada warna baru di KNPI ini bahwa KNPI bisa juga menerima atau merekrut pemuda potensi tanpa harus memiliki background organisasi apapun. Tapi itu sebelum-sebelumnya sudah seperti sudah ada ya? Sudah ada. Ya, tapi baru sekarang mungkin karena ketua umumnya lebih aktif kali ya? Ya mungkin karena banyak ya Bang ya. Kita mengelola organisasi dengan persatuan dengan kesolidan, akhirnya orang juga melihatnya wah ini ikut lah. Contoh yang sudah dikerjakan bahwa tadi itu sudah melakukan berbagai kegiatan ya. Misalkan sebut aja contohnya apa yang sudah dilakukan Mas contohnya Haris. Kan Mas Haris udah berapa lama jadi sudah ketua umum? 2 tahun. 2 tahun, oke. Apa yang sudah 2 tahun itu dilakukan? Jadi untuk supaya dekat dengan masyarakat. Jadi contoh misalkan pas pandemi COVID, Bang. Oke. Ya, awal-awal pandemi COVID itu kalau nggak salah Februari tahun 2020 kemarin. 2019 lah itu udah mulai. Jadi ikut terlibat di situ. Tapi ikut terlibat langsung. Nanti penjelasan lebih detail di segmen terakhir. Jadi memang itu. pas saat kita ini dulu, kita rehat dulu. Ya kan, siap. Biar Mas Haris menjelaskannya lebih gamblang ya kan. Tapi karena ini menarik, karena karya nyatanya kan harus didengar oleh kawan baik semua. Ya kan? Kita lanjutkan nanti ya. Boleh Pak. Biar jelas. Mas Haris, tadi kan udah cerita tuh, selama 2 tahun Mas Haris memimpin KNPI, salah satunya itu kan ikut turut serta dalam meringankan beban masyarakat kurang mampu, KNPI mendistribusikan bansos. Nah, tapi di luar itu tuh, kemarin tuh sempat ramai juga tuh, ya kan? Mas Haris tuh agak terkenal ya kan, karena melaporkan. Ya kan, Abu Janda. Nah, yang saya ingin
gali lebih dalam tuh apa sih yang Mas Haris cari atau memotivasi sehingga Mas Haris itu kemudian ngotot dan dengan sangat serius itu, ya kan, memproses lah Abu Janda itu apa, Mas? Ya, jadi yang perlu Bang Iswan dan seluruh pemuda Indonesia tahu ya, kawan-kawan milenial semua, sebetulnya permasalahan Abu Janda nih ini bentuk ya apa ya, kemuakan saya dan kawan-kawan sebagai kaum intelektual melihat perdebatan di medsos ini yang dilakukan oleh seorang Abu Janda ini, dialog-dialog di media sosial ini nggak mendidik sekali, Pak. Oh, Nggak mendidik. Jadi bisa teman-teman cek ke semua tweet-tweet dari Abu Janda, medsos-medsosnya Abu Janda. Kita ini yang paling susah di Republik ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Dan andalan Republik ini yang dilihat oleh dunia adalah masalah persatuan dan kesatuan kita. Karena warna yang banyak di Indonesia, ya kita bisa menjaga kesolidan ini sehingga negara kita ini sangat dihargai oleh dunia. Nah, tiba-tiba ada seorang Abu Janda yang ini kita lihat dari bahasa, cara, perilaku ini merusak tatanan kebinekaan kita, bahwa antara Muslim dan non-Muslim, antara suku, terusnya antara misalnya oposisi dengan pendukung. Padahal bahkan banyak pendukung pemerintah juga hari ini muak terhadap Abu Janda. Banyak yang WA ke saya. Nah, bahkan tidak nyaman juga nyaman dengan apa yang dilakukan. Karena jika ini diteruskan, didiamkan, sosok-sosok model Abu Janda ini, kan ada beberapa kelompoknya tuh, Abu Janda, Dennis Regar dan lain-lain. Kita lihat mereka tweet atau mereka menulis di sebuah media sosial, mendengungkan tanpa berpikir. Jadi contoh misalnya kayak Abu Janda main tweet aja, dia bilang tanpa memperhitungkan dampak negatif yang membahayakan persatuan itu. Nah itu. Nah, ini ada perbedaan antara kita berdialog ya, Bang Iswan, dengan kita menulis di sebuah media sosial yang ditonton jutaan orang Indonesia. Bahkan anak-anak muda, anak-anak yang berusia 7 tahun sampai misalkan SMP ya 15 tahun, ini juga sudah bermedia sosial. Bagaimana kalau mereka sudah bisa membaca, anak 7 tahun melihat tulisan-tulisan yang manfaat dan faedahnya nggak ada bagi ilmu mengancam mereka. Persatuan. Iya, bukan hanya mengancam persatuan, tapi secara pembelajaran untuk adik-adik kita nih, Bang, ini nggak ada manfaatnya. Bahwa ada bahasa-bahasa kotor di situ, bahasa-bahasa hinaan, bahasa-bahasa misalnya sindiran yang tidak mendidik, ya, bahasa-bahasa misalnya yang hari ini benar-benar tidak boleh bahasa-bahasa itu dikeluarkan. Tapi sejauh pengetahuan Mas Haris tuh, sampai sekarang tuh kegiatan itu masih berlangsung ya kan? Ya inilah yang harus belum kapok nih. Kalau dibilang belum kapok, ya silakan Abu Janda CS ini ya, Dennis Regar, Reko Tubun tadi juga mungkin melalui channel Bang Iswan channel ini juga sampai ke kuping mereka. Ya intinya bahwa selama mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mengancam persatuan dan kesatuan, yang menebar fitnah, hoax, ya, ini dia akan berhadapan dengan KNPI. Saya tidak peduli bahwa dia punya kakak pembina atau backing di belakang dia. Jadi dan ini jadi pembelajaran bagi Indonesia ke depan. Karena anak-anak muda di KNPI pasti akan menjadi pemimpin masa depan. Jadi bahwa manusia-manusia seperti ini harus dihukum, harus dikenakan sanksi supaya kapok. Jadi jangan dibiarkan. Dan yang lain berpikir kembali melakukan itu. Nah itu, jadi kayak kita misalnya kan zaman-zaman mungkin Bang Iswan, saya masih muda ya, mungkin teman-teman milenial ya, teman-teman pemuda saat masih kecil, kita saling mengeledek, mengejek, itu kan ada batasnya. Nah kita lihat pembicaraan di media sosial yang dilakukan oleh mereka, nggak ada batasnya. Masa seorang anak-anak hitungannya pegang bendera Palestina, dia bilang
misalnya kelompok kadrun, kelompok hitungannya teroris lah. Lah, ini kan banyak terus saya tweet-tweet, apalagi hari ini Dennis Regar bicara dengan masalah Palestina, Eko Kuntadi begitu juga, Abu Janda begitu juga. Mereka nggak pernah baca sejarah. Jadi yang saya bilang, saya sepakat dengan perkataan misalnya beberapa tokoh bahwa ini manusia-manusia dungu ini orang-orang ini. Jadi nggak pernah melihat sejarah. Kenapa kita harus bela Palestina misalkan? Ya kita punya track record bahwa kita pernah dibela oleh Palestina mengenai sebuah kemerdekaan, pengakuan Indonesia. Disitulah Soekarno dan kawan-kawan juga berjanji bahwa ingin membantu kemerdekaan Palestina seutuhnya. Jadi berbicara Palestina bukan bicara agama. Jadi banyak contoh yang bisa nanti Bang Iswan lihat kata-kata tweet dia. Jadi ini sebuah kebodohan yang dilakukan oleh mereka, ya, doktrin kepada anak-anak milenial, ya, bahwa misalkan membela Palestina adalah membela Islam. Di Palestina itu ada juga agama lain. Masyarakat Palestina ini bukan masyarakat Islam aja, boleh dicek oleh teman-teman milenial. Kalau mau, ya kita sama-sama dengan KNPI datang ke Palestina. Betul nggak hanya Islam? Mungkin ada agama Kristen. Mungkin mereka harus diajak piknik sama diajak piknik. Jadi mengarahkan bahwa membela Palestina adalah membela Islam. Akhirnya apa? Muncullah anak-anak muda yang hari ini menghina Palestina, akhirnya diproses oleh hukum. Habis itu juga dikeluarkan dari sekolah. Ini kan akibat manusia-manusia buzzer-buzzer konyol ini nih. Eko Kuntadi, ya kan? Habis itu. Tapi gini, kalimat kuncinya menurut Mas Haris kan tadi udah disampaikan. Ketika mereka terus melakukan hal yang Mas Haris anggap sebagai mengancam persatuan, yang penting KNP akan di sana dan akan menandingi atau melawan. Bukan menandingi lagi, kita akan kejar mereka. Jadi bahwa KNP inilah yang hari ini yang saya berharap bersama kawan-kawan, apa yang sudah kita lakukan selama 2 tahun, bagaimana menjaga kerukunan masyarakat kita, bagaimana membantu masyarakat kita masa pandemi ini. Jujur loh, Bang Iswan, bahwa kita nih di KNP ini udah hilang rasa misalnya ketakutan akan kematian. Contoh pandemi, awal-awal pandemi itu siapa yang mau jalan-jalan sampai kantong-kantong masyarakat? Salah satunya ya KNPI. Saya nggak klaim bahwa cuma KNPI aja, tapi saya pribadi sebagai ketua umum, orang masih ngumpet di rumah ketakutan. Banyak pemuda juga mungkin yang takut dengan virus corona ini. Kita keliling bantu masyarakat, kita tahu efeknya secara ekonomi, ya. Kita tahu bagaimana masyarakat kita hari ini dalam masa pandemi ini kesulitan segala hal. Terakhir Mas Haris, ya kan? Terakhir, visi besar Mas Haris dalam memandu KNPI, kan periodisasinya kalau nggak salah 5 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Berarti setahun lagi Mas Haris Desember ini berakhir. Nah, dalam sisa waktu ini apa yang akan dilakukan oleh Mas Haris, ya kan? Ya, jadi kita bersama kawan-kawan dari awal kepengurusan sepakat bahwa kegiatan KNPI hampir 70% itu kegiatan-kegiatan yang kena kepada masyarakat seperti kegiatan sosial. Ya. Sisanya baru kegiatan-kegiatan ya seperti politik, seperti ya. Nah, jadi memang kita fokus bahwa kegiatan sosial inilah yang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat, dan saya pribadi bersama kawan-kawan bersyukur bahwa dengan adanya ya pandemi COVID-19 ini, hari ini kita bisa membuktikan bahwa pemuda Indonesia ini tangguh-tangguh yang ada di KNPI. Kita bisa hadir bersama masyarakat, ya. Kita juga berharap teman-teman KNPI se-Indonesia, ya, juga teman-teman milenial yang lain, ayo bergabung, kita bantu masyarakat kita. Harus diingat bukan hanya pandemi hari ini yang dihadapi. Dan itu himbauan dari Ketua Umum KNPI untuk bukan hanya pandemi yang dihadapi oleh Indonesia hari ini, tapi juga bencana alam, ya, di mana-mana. Ini kan juga berefek sangat luas, ya Bang Iswan, ya. Saya juga mengajak, ayo sama-sama bahwa selagi kita masih muda ini, ya Tuhan memberikan sebuah kemampuan, Bang, keistimewaan bagi anak muda. Bahwa anak muda selalu menjadi sebuah
faktor perubahan sebuah peradaban. Seperti kata Bung Karno itu kan. Jadi peradaban dunia ini bisa berubah karena anak-anak mudanya. Iya. Nah, perubahan di Indonesia ya asal pemuda-pemuda Indonesia ini bersatu, ya saya yakin kita bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik, menjadi lebih maju ya. Dan juga kita juga bisa membuat ya Bang ya, Indonesia ini lebih jernih secara pikirannya ya kan seperti tagline Bang Iswan ya, jadi juga menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Nah, jadi cocok nih dengan tagline kita ya. Hampir sama dengan KNPI. Jadi KNPI ini menjernihkan. Ketua umum KNPI harus menghimbau subscribe. Jadi kita bilang ke teman-teman ya, semua pemuda, terutama teman-teman KNPI ya, dan seluruh pemuda Indonesia yang milenial ya, nonton channel Nur Iswan Channel ya, di subscribe, tekan loncengnya. Jadi biar ini semangat ya, semangat dialog, diskusi yang bermanfaat bagi teman-teman semua, juga dihadirkan oleh Bang Iswan, karena kita lihat beberapa channel dia ya, channel Bang Iswan ini, Nur Iswan Channel ini juga memuat tentang pengetahuan-pengetahuan yang memang harus diterima oleh kita anak-anak muda, agar kita lebih mengerti keindonesiaan, mengerti bagaimana bernegara yang baik. Mungkin dari saya pesannya itu. Jadi jangan lupa Nur Iswan Channel. Mas Haris Pratama, ya kan? Terima kasih. Siapa? Ya kan? Semoga Mas Haris semakin bisa memberikan manfaat. Alhamdulillah. Ya kan? Menjadi amin. Tokoh besar di masa depan. Amin. Ya kan? Ya. Ini semua berkat persatuan, kesolidan anak-anak muda di KNPI dan juga dukungan senior-senior. Ya kan? Baiklah, kawan baik, ya kan? Kita akhiri perbincangan. Pasti sangat seru dengan seorang Haris Pratama. Pasti belum puas dan jangan sampai puas, karena nanti mungkin kelak semoga Mas Haris juga mau datang kembali nengok ke studio. Mungkin kita harus bikin bincangnya di satu daerah yang cantik mewakili Indonesia, ya kan? Boleh. Supaya apa namanya, teman-teman tahu Indonesia juga. Ini banyak kru yang belum tahu Indonesia Sampai jumpa kembali di tema dan narasumber yang lain.